Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan belantara di Jawa Tengah, terdapat sebuah jalan terpencil yang dikenal sebagai Jalan Setan oleh penduduk setempat. Jalan tersebut terkenal karena seringnya kejadian-kejadian misterius yang terjadi di tikungan tertentu di malam hari. Salah seorang penduduk desa, sebut saja namanya Adi, adalah seorang pengemudi ojek yang sering melewati jalan tersebut untuk mengantarkan penumpangnya. Meskipun diberi peringatan oleh penduduk setempat untuk menghindari tikungan misterius di malam hari, Adi tidak pernah menghiraukan cerita-cerita itu. Suatu malam, ketika Adi sedang dalam perjalanan pulang melewati Jalan Setan, dia merasa sesuatu yang tidak biasa. Udara menjadi dingin, dan suara gemuruh seperti desiran angin terdengar di sekelilingnya. Tiba-tiba, motor Adi berhenti dengan sendirinya di tikungan misterius yang dipenuhi dengan kabut tebal. Adi merasa seolah-olah ada yang mengintipnya dari balik kabut tersebut. Dia mencoba menyalakan kembali motornya, tetapi tidak berhasil. Ketika dia mencoba untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dia mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan gelap di sekitarnya. Dengan hati-hati, Adi melanjutkan perjalanannya, namun semakin ia mendekati ujung tikungan, semakin terasa kehadiran sesuatu yang ganjil. Dia melihat siluet sosok manusia yang berdiri di tepi jalan, tetapi ketika dia mendekat, sosok itu lenyap begitu saja. Takut dan penuh kebingungan, Adi akhirnya berhasil keluar dari tikungan misterius dan tiba di desa dengan selamat. Namun, ketika dia menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa, mereka hanya mengangguk dengan serius dan berkata bahwa tikungan misterius di Jalan Setan memang dikenal sebagai tempat yang dipenuhi dengan kehadiran gaib yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Setelah pengalaman menyeramkan itu, Adi merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang kejadian-kejadian misterius di Jalan Setan. Dia mulai meminta cerita dari penduduk desa yang pernah mengalami hal serupa atau memiliki legenda tentang jalan tersebut. Adi mengetahui bahwa Jalan Setan konon merupakan jalur yang sering digunakan oleh arwah-arwah penasaran yang belum menemukan kedamaian. Beberapa cerita yang ia dengar mengisahkan tentang pengemudi lain yang menghilang secara misterius di tikungan tersebut, atau tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Tidak puas hanya dengan cerita-cerita itu, Adi memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia berbicara dengan dukun lokal yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib, dan bersama-sama mereka melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan arwah yang mungkin berada di sekitar Jalan Setan. Dengan hati-hati, mereka memasuki tikungan misterius di malam hari. Di tengah kabut yang tebal, mereka melakukan ritual yang memanggil arwah-arwah yang mungkin berada di sekitar sana. Suasana menjadi semakin tegang, dan tiba-tiba, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Arwah-arwah tersebut mulai berbicara melalui suara-suara aneh dan serak. Mereka menceritakan kisah-kisah tragis yang terjadi di sekitar jalan itu, tentang kecelakaan-kecelakaan maut dan kisah-kisah kehilangan yang menyedihkan. Setelah mendengarkan cerita-cerita arwah tersebut, Adi merasa lebih mengerti tentang misteri yang mengelilingi Jalan Setan. Dia menyadari bahwa di balik cerita-cerita menyeramkan, ada cerita-cerita yang menyedihkan dan memilukan dari masa lalu yang belum terselesaikan. Dengan pengertian itu, dia berharap bahwa dengan memberikan penghormatan kepada arwah-arwah tersebut, mereka dapat menemukan kedamaian yang mereka cari selama ini. Setelah pengalaman tersebut, Adi merasa tanggung jawab untuk menyebarkan kesadaran tentang sejarah dan misteri di sekitar Jalan Setan. Dia berbicara dengan penduduk desa dan mengajak mereka untuk lebih menghormati jalan tersebut serta menghindari perjalanan di malam hari jika memungkinkan. Adi juga meminta kepada pemerintah setempat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kondisi jalan tersebut, sehingga kecelakaan-kecelakaan maut yang sering terjadi dapat diminimalkan. Dia juga membantu menyelenggarakan upacara-upacara penghormatan kepada arwah-arwah yang mungkin masih berkeliaran di sekitar Jalan Setan. Seiring berjalannya waktu, atmosfer di sekitar Jalan Setan mulai berubah. Penduduk desa lebih memperhatikan keselamatan mereka saat menggunakan jalan tersebut, dan kejadian-kejadian misterius yang meresahkan mulai berkurang. Adi sendiri merasa lega karena telah berkontribusi dalam membuka mata masyarakat tentang pentingnya menghormati alam dan sejarah di sekitar mereka. Meskipun cerita-cerita misterius masih menjadi bagian dari Jalan Setan, Adi percaya bahwa dengan sikap penghormatan dan pengertian, mereka dapat hidup berdampingan dengan arwah-arwah yang masih berkeliaran, sambil menjaga keselamatan dan kedamaian bagi semua yang melintasi jalan itu.